Dari Senin pakai kendaraan pribadi, cuman kalau rumah dinas masih di situ karena kita juga harus beres-beres lah. Karena kan rumah dinas banyak yang sudah ada barang-barang segala macam. Jadi kalau misalnya kendaraan udah saya serahkan ke bagian umum sudah menyerahkan ke BPKAD sebagai aset daerah. Nah itu sudah diserahkan semua ke sana. Jadi dari kemarin saya udah pakai kendaraan dinas dan sebagainya. Komunikasi sama saya sih Mas Ononya ya. Nah, kalau Pak Bupatinya sih belum. Kepastiannya kapan Pak pemanggilan barangkali kan katanya mau dipanggil itu? Ya ini kita mau ke Jakarta sekarang nih. Oh hari ini ya Pak ya? Sekarang ke Jakarta mau dipertemukan, tapi belum ada sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Bupati belum. Oh, hanya udah ada kontak dari Pak. Dari kontak dari ketua DPD saja. Berarti terkait ini ya? Salah tahu saya juga terkait apa. Saya juga harap cemas ini yang harapannya apa gitu, karena kalau kita lihat kondisi yang ada sebenarnya ya tergantung dari niatan dan juga komitmen kita dan anggapan masyarakat. Kalau anggapan masyarakat biasanya wah ini wakil bupati bikin ulah kayak begini, katanya bikin ulah gitu ya. Pasti nggak dikasih permen katanya gitu kan ya. Tapi kalau saya ini bukan masalah bagi permen atau tidak. Bagi saya ini adalah masalah pengabdian yang menurut saya adanya ketidak harmonisan kan gitu ya. Yang nantinya akan menyebabkan adanya tidak saling menghargai, tidak segala macamnya kan gitu. Kalau sekarang kita punya tugas masing-masing dan sebagainya ya saya rasa seperti apa yang tadi disampaikan Pak Bupati di jawaban medianya, yang beliau merasa bahwa tidak ada masalah ya udah. Ya saya sih bakal nunggu. Ya anggap aja misalkan saya diajak ngopi bareng. Kemarin aja saya ketemu partai PKB Gerindra di sidang, sekarang belum. Saya berharap sih kalau misalkan memang yang begitu-begitu di sidang ya ini juga harusnya di sidang dong. Iya kan jangan cuma saya doang yang bikin ulah di sidang. Kalau ketua DPC yang hari ini juga nggak disidang kan jadi kocak di dapur juga. Makanya kita harus sama-sama bijak. Saya kalau ada orang menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah langkah yang egois dan sebagainya, ya saya sih kembalikan lagi kepada pemikiran orang gitu ya. Karena menurut saya datang ke sini ingin bekerja, ingin melakukan hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya artinya kita juga sesama pengabdi kepada masyarakat ya harus mempunyai sebuah tugas yang sama. Walaupun kita sama-sama tahu kebijakan semuanya juga pasti bupati yang menentukan, tapi kan ada fungsi wakil bupati memberikan saran, mengawasi, evaluasi dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Jangan sampai nanti seperti kemarin ada kegiatan-kegiatan yang halnya dekat sama kantor sebetulnya, vaksin massal segala macam, masa saya nggak tahu. Jadi hal yang seperti itu harus kita hindari. Jangan sampai kita menyebabkan kebingungan bagi aparatur pemerintahan. Mau ketemu saya takut, mau ketemu kita takut digeser, masa begitu sih? Kalau begitu mah bukan pemerintahan namanya kan gitu. Ya sebetulnya begini, saya juga mau menyampaikan pertama rasa terima kasih saya kepada Pak Ono Surono sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang sudah memediasi kita berdua untuk bisa bertemu dan juga bisa membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Karena ini juga kewajiban kita juga sebagai kader partai untuk bisa memberikan solusi kepada setiap permasalahan. Nah, terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang menjadi pemberitaan, memang kemarin itu bertemu tidak membahas masalah esensinya. Jadi tidak membahas masalah esensinya tentang bagaimana apa kondisinya dan lain sebagainya. Nah, saya merasa bahwa ya saya sih tinggal menunggu saja lah gitu ya, menunggu saja niat baik dari Pak Bupati mungkin untuk bisa ya setidaknya kopi-kopi morning lah untuk membahas apa yang harus dilakukan, peran apa yang bisa saya laksanakan dan lain sebagainya. Bukan kita yang meminta nih. Nah, karena pesan dari Pak Ono Surono juga sudah sangat jelas bahwa ini harus segera diselesaikan. Yang menurut saya segera selesai apabila hal itu sudah dibahas. Nah, jadi
Ya mudah-mudahan nggak perlu juga nyusahin lagi ketua DPD lah kita ke Jakarta datang untuk ngebahas masalah yang seperti itu mah, nggak perlu menurut saya gitu ya. Di sini juga sudah cukup. Tapi ya saya menganggap ini pemikiran positif saya, mungkin nanti dalam tataran teknisnya akan dibahas di Kuningan gitu. Jadi ini juga ada suatu hal yang kita menganggapnya positive thinking aja lah. Kita menganggap bahwa nanti akan diselesaikan tataran teknisnya pada waktu kita kembali lagi ke Kuningan. Ya makanya kita tunggu aja. Minimal kalaupun memang ya kita sih tidak mau ada batas waktu dan lain sebagainya, tapi menurut saya ya ini lebih cepat lebih bagus. Dan saya juga tidak mau dianggap sebagai orang yang yang pelin-pelan apa segala macam dengan bersikap, tidak. Jadi sampai saya belum tahu saya harus bagaimana, ya saya tidak akan juga mengambil lagi aset-aset yang sudah pemerintah berikan pada saya dan sudah saya kembalikan. Silakan saja. Siapa tahu mobil dinas saya mau dipakai buat hajatan segala macam, silakan aja pakai untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Saya juga tidak membutuhkan itu. Yang saya butuhkan adalah kalau kita mau disebut kompak, bukan hanya sekedar keluar ruangan untuk ikut apel abring-abringan, bukan. Keluar ini mau ikut apel, kita bareng-bareng, baru keluarnya bareng. Tapi kalau dalam hati kecil kita masih ada suatu hal yang mengganjal, buat apa? Terlihat di depan SKPD rakor gitu, kita misalkan rakor kita terlihat kompak, buat apa? Yang penting mah nggak perlu selalu bareng-bareng, tapi kita sudah punya tugas masing-masing dan dihargai oleh seluruh SKPD, bagian, camatan dan sebagainya, itu sudah cukup buat saya. Karena yang namanya dihargai, saya juga tidak mungkin meminta hal yang lebih dari seorang bupati, nggak mungkin. Saya juga tahu diri lah. Tapi yang penting apapun yang kita lakukan itu khususnya bagian pengawasan dan pengendalian, evaluasi, itu bisa saya laksanakan tanpa ada ancaman-ancaman lagi. Jadi saya harap bahwa ancaman yang kalau dekat dengan saya, orang dicap orang saya, itu udah nggak ada lagi. Karena pesannya dari partai begitu nih, gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang sampai nanti kita mendengar lagi bahwa wah ini orang Wabub, nah ini harus digeser, harus apa, jangan dekat-dekat sama wakil bupati, ya gampang aja, saya tinggal laporan lagi aja ke DPD kan gitu. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan, karena ini hanya sekedar nyusahin aja, nyusahin DPD provinsi. Kasihan Mas Ono aja kalau disebut puas nggak puas sih nggak tuntas maksudnya gitu ya. Karena esensi dari permasalahan kita tidak dibahas oleh Pak Bupatinya kan gitu. Ya kalau harapan saya kan beliau bisa jawab lah gitu. Ya udah kalau gitu berarti kamu lakuin ini, saya lakuin ini, kamu di bagian ini, saya di bagian ini. Marilah kita sama-sama bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah. Kan harusnya begitu. Permohonan maaf itu karena permohonan tulus saya karena sudah mengakibatkan adanya keresahan ataupun ada hiruk pikuk inilah. Tapi tujuan saya bukan hanya sekedar seperti yang sudah saya bilang di awal, bukan pencitraan, bukan ngerengek-rengek. Masa kita mau kerja harus ngerengek-rengek minta dikerjain sih? Kayaknya kan gak lucu banget gitu. Dan ini juga saya yakin kalau sampai terjadi, ya mungkin itu tidak terjadi di Kabupaten Kuningan saja. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk bisa bekerja sama. Tegurannya ya pasti ini sangat mengganggu laju pemerintahan. Kemudian juga pasti akan berpengaruh terhadap ya situasi partai yang dari Kabupaten Kuningan kan gitu. Ya itu normatif lah. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwa ya saya juga menunggu niat baik dari Pak Bupati untuk bisa setidaknya membahas. Ini bukan langkah bad boy lagi, bukan ini gitu ya, bukan kita mau bikin masalah-masalah lagi, bukan. Tapi kalau tidak itu yang dibahas, nggak akan selesai urusan. Nggak usahlah kita kesana-sana lagi sampai ini. Tinggal ngopi bareng aja. Ayo kita kumpul. Sekarang kita mau gini. Sekarang kamu gini. Nggak perlu. Nanti kalau sudah ngopi bareng lanjutan lah ya Pak ya. Harus itu. Saya sih berharapnya begitu ya. Saya sih berharap begitu supaya clear nih urusannya nih. Nah, kenapa saya melakukan ini ya? Karena ini yang harus kita lakukan, bukan semata-mata kepentingan pribadi saya, bukan. Tapi yang kita lakukan ini untuk bisa sama-sama bekerja dan bekerja sama. Gitu kan? Jangan sampai nanti ada rapat di depan ruangan. Ini ruangan rapat itu kan ada di depan ruangan saya. Ada rapat, saya selalu nanya, itu rapat apa? Ada rapat apa? Itu ada rapat apa? Kan kalau selalu begitu ucapannya kan sebetulnya kan nggak wajar dong. Gitu kan? Semua kepala SKPD, bagian, camat, nggak usah khawatir. Nggak perlu dicoret
Sherlock di apa namanya tuh di GPS-nya ke ruangan saya, nggak perlu apa-apa, nggak perlu, ya kan, karena kita sudah melalui pembahasan itu. Jadi kalau sampai masih ada yang begitu juga, berarti ada salah satu orang, salah satu pihak yang tidak menanggapi secara serius permasalahan ini. Itu aja intinya.